warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya. Hari ini saya adakan pertemuan daring pertama ya, karena materinya harusnya mulai untuk praktek. Ya, kalau kalian Pak, tidak, ini bermasalah, Pak. internetnya bermasalah, jadi putus-putus. Pak, itu ada tulisan please enter your meeting passcode, Pak, katanya, Pak. Siapa? Si Eno. Ya. Invitan yang ada di Google Classroom tadi loh. Masuk aja lewat situ. Harusnya nggak ada password. Harusnya nggak ada password. Ya, lanjut ya. Ya, Pak. Ya, oke. Karena kalian harusnya mulai praktek. Kalau kalian nggak praktek juga, kalian akan ketinggalan jauh materinya. Jadi, saya adakan meeting di Zoom. Jadi, materinya nanti akan saya share secara langsung. Oke. Materinya hari ini apa? Materinya hari ini adalah ini. Materinya adalah VLAN. Ya, minggu kemarin kalian sudah membaca tentang VLAN ya? Halo? Ya? Iya, Pak. Minggu kemarin kalian sudah baca tentang VLAN? Sudah. Oke, VLAN itu apa? Ya, VLAN. Ini Eno bisa, Pak, Eno, Pak. Ya, ini loh, ini baru masuk. Eno baru masuk. Oh, iya. Sudah masuk si Eno ya? No, Eno? Putus-putus gak ini audionya? Halo? Lancar gak, Fit? David? Ya, sedikit terganggu, Pak, koneksi. Koneksi saya berarti ya? Iya, Pak, sedikit putus-putus. Gitu ya, ya ada. Tapi tetap masih bisa didengarkan ya? Masih bisa, Pak. Oke, lanjut kalau gitu. VLAN itu kepanjangannya adalah Virtual Local Area Network. Jadi membuat sebuah IP, ya, membuat sebuah network virtual, tapi seolah-olah itu adalah network beneran. Contohnya, VLAN biasanya digunakan ini. Kemudian VLAN akan membuat pengaturan jaringan menjadi sangat fleksibel, di mana dapat dibuat segmen yang bergantung pada organisasi atau departemen, tanpa bergantung pada lokasi workstation. Maksudnya seperti apa? Maksudnya adalah VLAN, ya, sebuah virtual local area network, itu bisa dibuat tanpa membuat sebuah jalur fisik. Ya, contohnya seperti ini. Ini ada dua VLAN 1 dan VLAN 2 dengan menggunakan satu switch. Ya, biasanya kalau kalian menggunakan satu switch, itu kan dia hanya bisa satu IP. Nah, ini bisa karena ada VLAN bisa menggunakan dua IP. Gitu ya? Halo? Iya, Pak. Ya, oke. Oke. Lanjut. Nah, terus VLAN, ya, VLAN juga bisa digunakan untuk membuat jalur virtual tanpa menggunakan jalur fisik. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini. Ini ada satu modem dan 3 switch. Satu modem dan 3 switch. Satu modem ini, satu router ini, ini router ya. Satu router ini
dibuat di setting ada 3 VLAN. Ya, VLAN engineering, VLAN marketing, dan VLAN Pak, mohon accounting. maaf Pak. Ini Eno bermasalah lagi Pak. Katanya nggak ada suaranya Pak. Itu biasanya ada di device-nya. Coba di setting device-nya. Enable ini dulu. Suruh enable itu nih audionya. Udah, oke? Halo? Oke ya, lanjut ya. Oke, lanjut. Nah, ini contoh untuk VLAN. Nah, satu router memanajemen 3 VLAN dibantu dengan switch. Nah, dari satu router ini dia hanya menggunakan satu jalur ke masing-masing switch. Ya, tapi di sini bisa menjadi 3 network. Nah, jadi misal ini ada VLAN engineering yang menggunakan satu server dan 2 PC. Nah, terus untuk VLAN marketing, satu server dan 2 PC. VLAN accounting, satu server dan 2 PC. Nah, ini kalau penggunaan VLAN seperti ini bisa misal router, misal server ini dijadikan satu ruangan. Terus untuk PC dijadikan beda ruangan lagi, dan PC yang satunya dijadikan beda ruangan lagi ya. Tapi dia menggunakan satu LAN dengan VLAN tadi. Ya, jadi nggak perlu narik kabel panjang-panjang untuk menghubungkan antar PC. Ya, cukup satu kabel saja, tapi 3 network. Gitu ya. Ya, Pak. Oke, untuk Ya, Pak. Untuk penggunaan di dunia nyatanya, ya, untuk penggunaan di dunia nyatanya biasanya digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar, ya, perusahaan-perusahaan besar. Salah satu perusahaan besar yang saya tahu yang menggunakan VLAN itu adalah PT Pama. PT Pama itu dia menggunakan VLAN untuk mengatur jaringannya. Ya, jadi misal dia ada 2 kantor, tapi 2 kantor itu pengen ada separuh di satu kantor itu separuh pakai network yang berbeda, yang separuh juga pakai network yang berbeda. Dan separuh kantor ya pengen terhubung ke 2 network yang berbeda itu. Nah, mereka menggunakan VLAN untuk menghubungkan 2 jalur tersebut. Ya? Oke, lanjut. Ya, Pak. Lanjut. Nah, ini cara kerja VLAN seperti ini. Nanti bisa dibaca sendiri ya. Terus hari ini kenapa sih kalian harus meeting di Zoom? Nah, hari ini nanti kalian memiliki sebuah project. Projectnya apa? Projectnya adalah ini. Kelihatan? Ya. Yang Ya. pakai HP mungkin kelihatannya agak kecil. Ini ya. Project kalian nanti adalah membuat ini. Ya.
Untuk project pertama ini, ada yang belum punya PC? Ada yang belum punya laptop di rumah? Enggak, Nanti kalau ada yang belum punya PC atau laptop, nanti di rumah bisa membuat laporan saja. Tentu tugasnya beda dengan yang punya laptop atau PC. Ya, tugas kalian nanti membuat sebuah topologi seperti ini. Ini contoh saja. Ini contoh saja. Saya menggunakan dua VLAN. VLAN TKJ 1 dan VLAN TKJ 2. Kelihatan nggak? Iya, kelihatan, Biasa. Pak. kelihatan, Pak. Ben gede. Nah, ini ya. Kelihatan ya? Tambah gede nggak? Iya, kelihatan, Pak. Apa sama saja? Udah kelihatan. Sama saja? Oke, nanti VLAN-nya seperti ini. VLAN TKJ 1 dan VLAN TKJ 2. Ini sebagai contoh saja. Dua VLAN ini ya, dihubungkan menggunakan network yang berbeda, IP yang berbeda. Ya, kalau dilihat di sini untuk VLAN TKJ 1 ini, dia menggunakan IP benar. Nah, dia menggunakan IP ini 192 192 168 9.1 slash 24 ya 255 255 255 ini slash 24 ya. Terus untuk yang laptop ini, laptop 2, dia IP-nya beda. 192 168 10.1. Jadi yang sini 9, yang sini 10. Ya, ini dua network yang berbeda. Cara mengetesnya bisa gini. Ini kalau di sini tertulis successful, berarti antara laptop 0 dan laptop 1 terhubung. Nah, ini karena satu VLAN. Tapi kalau laptop 1 ingin berkomunikasi dengan laptop 2, di sini pilot. Ya, ini pilot. Karena antara laptop 1 dan laptop 2 ini menggunakan network yang berbeda. VLAN-nya berbeda. Ya, langsung ke konfigurasi saja. Konfigurasinya tadi saya sudah nulis tutorial ini. Ya. Langkah pertama yang harus kalian lakukan nanti adalah membuat topologi dulu seperti ini. Ya, ini misal saya bikin baru. Yuk. Nanti aplikasinya juga saya share. Aplikasi ini enggak gede, cuma kecil. Nah, kalian harus pilih switch dulu. Switch-nya ada di pojok kiri bawah. Pojok kiri bawah. Nah, klik. Nah, pilih yang 2950 main 24. Ini. Switch 2950 main 24. Nah, terus kalian yang sini, terus kalian pilih gambar PC, ya, and device. Nah, kalian bisa pilih komputer ataupun laptop, bebas. Kalau saya pakai laptop misal. Oke, ditata yang rapi. Terus untuk menghubungkan semua PC dan switch ini, kalian pilih kabel. Kabelnya yang gambar petir ini, connection. Kalau diklik tulisannya connection. Klik. Nah, ini ada macam-macam kabel. Ya, ada banyak sekali macam-macam kabel. Kalau yang garis lurus hitam ini kita pakainya adalah kabel
strike. Nah, yang putus-putus cross. Gitu ya. Di kelas 1 udah pernah? Belum. Tapi udah Tapi belajar ya. saya kan ikut LKS ya Pak, diajari oleh Pak Mahes, terus Hmm. sama Mas Engger juga. Ya, oke. Lanjut ya. Oke, kita pakainya yang strike. Ya. Pas Ethernet 0, ini Ethernet 1. Dihubungkan semua. Dihubungkan semua. Udah, kalau sudah dihubungkan, kita beri IP untuk laptop ini. Nah, ini tak kasih IP. Ini 192.168.9.1. Subnet masknya ini 25. Ini /24. Kelas C. Ya. Selanjut yang ini dikasih IP. satu. Nah, kenapa ini saya kasih gateway yang tadi tidak? Jadi satu laptop ini nanti berfungsi sebagai intinya. Jadi laptop ini nanti laptop 1 bergantung ke laptop 0. Ya, karena laptop 0 yang jadi gateway-nya. Ya, supaya bisa saling berkomunikasi. Ya, lanjut. Yang ini nanti karena nilainya beda, saya kasih IP beda 192.168.10.1. Ini juga 192.168.10.2. Oke, gitu. Untuk setting laptopnya. Ya, jadi laptopnya semua sudah dikasih IP. Lanjutnya kita setting switch-nya. Ya, kita klik 2 kali. Nah, tadi kalau mau men-setting klik 2 kali ya, klik 2 kali nanti keluar. Klik 2 kali keluar. Klik CLI, ya. Klik CLI, enter. Tak zoom ya. Saya bentar. Nah, ini kan keluar seperti ini. Switch. Script pertama untuk mengkonfigurasi itu ditulis enable. Atau kalau kalian pengen ngetiknya lebih cepat, tulis saja seperti ini. Terus dipencet tab. Nah, ini akan otomatis menjadi lengkap. Nah, enable, enter. Terus selanjutnya configure terminal. Ya, selanjutnya kita lihat dulu VLAN-nya. So, VLAN. Nah, ini di sini
VLAN-nya ada VLAN 1 sampai 1002, 1003, 1004, 1005. Berarti yang bisa digunakan ada VLAN 1 sampai VLAN 1000. Nah, sementara ini yang aktif VLAN 1. Aktifnya di mana? Aktifnya ada di port fast Ethernet 01 sampai 024. Jadi switch-nya ada 24 port dan ke-24 portnya ada di VLAN 1 secara default. Ya. Terus kita mau setting apa? Yang kita setting itu adalah bagaimana membuat laptop 0 dan laptop 1 itu menjadi satu VLAN. Nah, caranya seperti apa? Nah, kalian nanti langsung buka tutorialnya aja. Nah, misal apa yang saya jelaskan lupa, langsung kalian bentar, baca di sini. Pertama kalian membuat VLAN dulu. Langsung masuk VLAN 9. Kalau di sini saya kasih contoh VLAN 9 dan VLAN 10. Ya. Masuk, tulis VLAN 9. Nah, kalau di sini tertulis seperti ini, config strip VLAN, ini berarti dia masuk di VLAN 9. Saya kasih nama, name, TKJ 3 misal. Namanya jangan spasi ya, name TKJ 3. Terus exit. Terus selanjutnya VLAN 10. Name TKJ 4. Nah, ini ada skrip dasar untuk memberikan nama pada VLAN. Jadi ketika lihat VLAN-nya, skripnya ini ya, do show VLAN. Ini di sini ada VLAN 9 dan VLAN 10, namanya TKJ 3 dan TKJ 4. Gitu ya? Oke? Halo? Halo? Ya. Nah, oke. Oke, lanjut ya. Selanjutnya adalah memasukkan VLAN, memasukkan interface ke dalam VLAN. Ya. Kalau di sini skripnya adalah interface FA01 dimasukkan ke switchport mode akses, terus switchport akses VLAN 9. Jadi FA01 ini dimasukkan ke VLAN 9. Terus selanjutnya FA02 dimasukkan ke VLAN 9. Ya. FA02 dimasukkan switchport mode akses VLAN 9. Ini berarti FA02 dimasukkan VLAN 9. Begitu seterusnya, ya FA03 VLAN 10, FA04 VLAN 10. Ya. Tapi untuk skrip yang lebih cepat, kita bisa gunakan, nah ini di exit dulu, interface rank FA0/1 sampai 2. Nah, jadi saya skrip yang pertama itu interface FA01 sampai 2, interface rank FA01 sampai 2. Ini memilih interface fast Ethernet 1 dan 2. 1 sampai 2. Nanti nek pengen sampai 3 ditambahi 3. Pengen sampai 5 tambahi 5. Tapi di sini contoh sampai 2 dulu. FA0/1 sampai 2. Enter. Terus selanjutnya switchport mode akses. Switchport mode akses fungsinya untuk apa? Switchport mode akses fungsinya untuk meminta akses pada switchport. Nah, ini switchport mode akses. Terus selanjutnya switchport akses VLAN 9. Berarti FA01 ya, FA01 dan 02 sudah saya masukkan ke VLAN 9. Kalau dilihat do show VLAN
Nah, di sini dilihat TKJ 3, VLAN 9, ada FA01 dan FA02. Itu ya. Lanjut. Nah, ini kalau dilihat, kalau dicek di sini, harusnya di sini sudah bisa reply. Ya, bentar. Aduh, suara motornya sapa iki. Interface rank FA0. Nah, ini selanjutnya ya. Untuk VLAN 2 ya, FA02 sampai 3. 03 harusnya. 03 sampai 4. Ya, yang 3 dan 4 kita masukkan VLAN, kita masukkan VLAN 10. Import akses VLAN 10. Show VLAN 10. Show VLAN. Saya sudah masuk VLAN 1 dan 2 ke TKJ 3, VLAN 3 dan 4 ke TKJ 4. Gitu ya? Oke? Nah, ini kayak ada masalah di koneksinya, harusnya biasanya bisa. Ya, jadi tugas kalian adalah membuat seperti ini, ya, membuat seperti ini. Nanti yang saya butuhkan adalah pertama skripnya ini. VLAN. Nah, nanti saya pengen kalian membuat VLAN untuk seluruh jurusan TKJ per kelas. Ya, TKJ jurusan TKJ di berapa kelas? 4. Ada 4 ya. Nah, ada 4 untuk di setiap tingkatnya. Berarti ada 3 tingkat, berarti ada 12 ya. Ya, ada 12 VLAN. Kalian membuat 12 VLAN untuk pertama 10 TKJ 1 sampai 12 TKJ 4. Gitu ya, membuat VLAN. Nanti yang saya butuhkan adalah satu screenshot VLAN-nya seperti ini. Ya, screenshot VLAN-nya seperti ini. Terus yang kedua adalah screenshot ini nih. Ya, screenshot
pekerjaan kalian. Ini harusnya warnanya hijau, tapi kayaknya ada masalah di koneksi. Ya, tak kasih contoh yang sudah jadi aja. Nah, ini saya buat tadi pagi sebagai contoh untuk kalian. Untuk Cisco Packet Tracer-nya, kalian udah punya? Belum ya? Nanti saya share juga linknya. Ada yang udah, Pak. Ada yang udah, ada yang belum ya? Nanti saya share juga linknya sekalian. Nah, harusnya nanti seperti ini. Jadi ini VLAN, namanya VLAN 10 TKJ 1, VLAN 10 TKJ 10 TKJ 2. Ya. Ada 12 VLAN. Ya, dijejer wae nanti. Switch-nya yang digunakan berapa, Pak? Hanya satu saja, Pak? Untuk switch-nya yang digunakan satu dulu. IP-nya nanti bebas terserah kalian. Nah, nanti diklik ini successful. Diklik seperti ini. Nah, ini kan violet. Gitu ya? Ada pertanyaan? Jadi nanti ada 12 WLAN, Pak? Ya, 12 VLAN. Ya. Banyak kan? Banyak kan enggak? Ya, Kebanyakan tak nggak tahu, kurangi, Pak. tak kurangi. Ya, Tak kurangi ya, jadi Atau gini aja, Pak. Satu VLAN untuk satu tingkatan. Jadi misal VLAN 1 untuk kelas 10, VLAN 2 untuk kelas 11, VLAN 3 untuk kelas 12, atau gitu, Pak. jangan. Ya wes gini aja, satu tingkat aja. Jadi nanti ada 4 VLAN. Nah, satu tingkat aja untuk misal kelas, kalian kelas berapa? Kelas 12 ya? Untuk kelas 12, Kelas 11, kelas 11, sorry, untuk kelas 11. Jadi 11 TKJ 1 sampai 11 TKJ 4. Bikin 4 VLAN. Gitu ya? ya. Iya, Pak. Ini tugasnya ini untuk absen 1 sampai 10 atau yang masuk ke sini semua, Pak? Tugasnya untuk semuanya, satu kelas. Nanti Google Classroom-nya dilihat aja, nanti saya update. Oh, iya, Pak. Iya, Pak. Ya, jadi tugasnya kan tadi tulisannya link untuk tugas menyusul. Nah, nanti tak update. Iya. Ya, jadi diperhatikan terus Google Classroom-nya. Oke? Iya, Pak. Oke, Iya, pertemuannya untuk pertemuan kali ini saya tutup. Minggu depan kita Zoom lagi. Ya, tapi Zoom yang saya wajibkan nanti untuk absen selanjutnya absen 10 sampai 20. ya, sampai 20. bukan. Ini 1 sampai 10 ya? Enggak, Pak. Ini Ada 1 sampai yang- 5 kan? Enggak, Pak. Apa? Ada yang ikut yang lain juga, Pak. Banyak. Iya, tadi kan saya ngomong tidak saya wajibkan. Ya. Tidak saya wajibkan ikut, tapi yang saya wajibkan ikut adalah 1 sampai 10. Ini ya, bentar. Sebelum menutup pertemuan, metode penilaian saya nanti seperti ini. Ya, jadi untuk semuanya nilainya saya bagi menjadi berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi ada 5 nilai utama: portofolio, sikap, nilai harian, praktik, dan proyek. Nah, catatan kalian itu akan jadi nilai portofolio. Nah, ini nanti kalau kalian mengerjakan tugas ini nanti akan jadi nilai praktikum. Ya, nanti ada proyek yang besar jadi nilai proyek. UTS dan UAS nanti saya adakan sendiri karena untuk pelajaran praktikum tidak ada UTS dan UAS-nya. Jadi UTS UAS-nya nanti bisa praktek, bisa teori. Itu ya, berarti ini 1 sampai 5 ya tadi saya wajibkan ya. Ya. Iya. Halo? Oke. Tak panggil, nanti kalian cukup bilang hadir gitu aja ya. Andre? Hadir, Pak. Hadir. Aska? Aska? Aska ada nggak? Kayak tadi ada. Ada, Pak, tadi, Pak. Hadir. Nah, hadir. Oke, masalah koneksi ya.
Daniel? Ya. Dir. Oke, David?